kabar pemirsa? Ketemu lagi dalam acara mingguan Dunia Kita produksi VOA yang kali ini kami bawakan dari Bond and Park di Arlington, Virginia bersama saya Aryatna Budianto dan saya Virginia Gunawan. Nah, kita lihat di sini ini udah menyambut musim panas ya, Nak, ya. Cuaca juga mulai panas. Tapi ini tidak membuat warga berkecil hati untuk menikmati kegiatan di luar ruangan. Betul, di tengah indahnya bunga-bunga mawar yang emang sekarang lagi pik-piknya ya, mekar-mekarnya. Nah, pemirsa, kali ini dalam episode Dunia Kita kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat mengapresiasi berbagai macam seni dan kecantikan. Kadang-kadang kecantikan itu ya diidentikan dengan perempuan. Konstruk sosial itu kadang-kadang sangat dibagi-bagi per gender gitu ya. Orang yang kalau misalnya mau menikmati bunga gitu itu pasti cewek gitu. Padahal nggak juga. Padahal keindahan kan bisa dinikmati oleh siapa saja. Betul, termasuk juga kegiatan yang mungkin dianggap feminin nih. Nah, berlaku universal sebetulnya. Ya. Seperti salah satunya adalah kegiatan knitting atau merajut. Nah, kelihatannya itu kan sangat cewek banget. Kadang-kadang orang mikirnya kalau misalnya kadang-kadang kamu merajut, nenek-nenek gitu. Iya, padahal cowok sekarang juga sedang ngetren nih di Amerika Serikat untuk mengikuti atau melakukan hobi merajut itu. Iya, dan kita juga akan beranjak ke sebuah museum yang menampilkan bagaimana para perempuan dari Timur Tengah mengekspresikan diri. Apakah seperti yang selama ini distereotipkan? Kita lihat. Mereka datang dari pekerjaan beragam, mulai dari ilmuwan, profesor, pekerja bidang informatika, hingga seni. Tapi mereka bersatu berkat hobi ini. Bagi editor di penerbitan Soho Publishing ini, merajut bukan hanya hobi, tapi juga saluran kreativitas. One winter, so I was like, I'm gonna learn the grandma and the grandpa hobbies. So I'm gonna learn how to whittle and I'm gonna learn how to knit. And I kept cutting my fingers whittling. So I stopped that pretty quickly. And then, I don't know, knitting I didn't expect to enjoy it. It was just a joke, but it was fun. Seminggu sekali, Jacob dan para pria ini menikmati merajut sambil ngobrol-ngobrol di sebuah butik di Manhattan. Bahkan Stephanus harus mengemudi 2 jam dari rumahnya. Yeah, this is for me for a special occasion. Trying to get to double the length by Wednesday. Just playing with yarn basically. Walau baru mulai belajar saat pandemi, keterampilannya menciptakan rajutan kompleks mengundang kagum. For me, it's like a therapy, something to quiet my brain down. Best friend has a baby that's 6 months old, and I was making this poncho for him, but my friends are also wisely asserting that it's going to be too tight, even though his head will fit in there. Profesor pemasaran di LaSalle University ini telah merajut selama 8 tahun. Seperti Louis, Grant Rogers juga sering merajut untuk orang lain. I do a lot of different stuff. So I do some stuff for myself, I do some stuff for my friends. Evan bahkan sudah jatuh cinta pada rajutan sejak umur 5 tahun. The sweater I'm wearing, I didn't make a pattern, it's just out of my head. And for every success I have a few failures. Ia merajut dimanapun, tapi yang paling disukai adalah saat naik kereta bawah tanah. Evan senang melihat reaksi orang. Say to me, oh, like must be an economic thing. Like that's great that you like knit, and it must cost you very little to have clothes. And I'm like, no, knitting is the most expensive hobby. Karena seperti terlihat di tas-tas mereka, isinya penuh benang berkilo-kilometer, lusinan jarum rajut, dan majalah-majalah merajut lengkap dengan pola. Dari kota New York, VOA. 75 karya dari 42 seniman yang kebanyakan berasal dari negara mayoritas Muslim di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tengah dipertunjukkan dalam pameran Women Defining Women di Los Angeles untuk memantik diskusi. Mereka mendobrak stereotipe yang sering dilekatkan pada perempuan dari kawasan tersebut yang tak punya suara dan tak dianggap. Every artist in the exhibition is a woman and the subjects are all women or. Temanya beragam, dari politik hingga keseharian yang menyatukan tradisi dan modernitas. Seniman Iran, Nusha Tavakolian, mengangkat tema proses pendewasaan dalam karya berseri Hari Saya Menjadi Perempuan Dewasa. She's using her niece as a model here, and it reflects an event in her niece's life.
yaitu ketika gaya berpakaian, tanggung jawab, dan berbagai batasan berubah dari anak-anak menjadi dewasa. Instalasi video karya seniman Turki Inci Evinar menggabungkan dunia nyata dan fantasi dalam menggambarkan harem, bagian dari rumah warga muslim tradisional yang diperuntukkan bagi istri, saudara perempuan, hingga pembantu. Sementara seniman kelahiran Mesir Shirin Gergis yang tinggal di California terinspirasi tanah kelahiran dan kehidupannya kini. The roots of feminism in Egypt and that filtered through my childhood, but also trying to understand or trying to kind of be in conversation with what's happening with women's rights today here in America. Keragaman hidup di negara asal para seniman tercermin di sini. The idea behind it is basically trying to change American attitudes and stereotypical ideas about women in the Middle East, especially from Islamic lands. Yang seperti perempuan lainnya, adalah produk tradisi budaya dan dunia modern di sekitar mereka. Dari Los Angeles, California, VOA. Ini jadi tempat mungkin syuting. Ini memang cakep banget pemirsa. Kalau misalnya Anda bisa datang ke sini dan menikmati keindahan taman ini, memang sangat menarik ya. Musim panas tapi ya, kalau musim dingin ke sini salah, nggak ada apa-apa. Nah pemirsa, habis ini kita akan mengajak pemirsa untuk tetap mengikuti cerita-cerita soal kecantikan dan juga apresiasi terhadap seni. Dan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Dunia Kita. Ya, pemirsa, masih dalam Dunia Kita yang kami bawakan di tengah semerbak bunga mawar dan juga bunga-bunga lainnya sih. Dan juga lebah dan juga serangga-serangga yang lainnya. Kupu-kupu dan lain sebagainya. Dan kita masih ngobrolin soal social construct. Banyak orang yang kita mungkin selama ini berpikir ya, kalau misalnya perempuan atau laki-laki itu punya norma-norma khusus yang harus mereka jalankan. Betul. Perempuan misalnya di dapur aja, atau laki-laki kebanyakan jadi otomotif, naik motor gede. Padahal kan nggak selalu seperti itu ya, Nak. Betul. Nah, kita akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan sekelompok perempuan biker. Biker chicks. Ya. Jadi apa yang membuat mereka tertarik untuk menekuni moge yang identik dengan laki-laki ya biasanya ya, Nak ya. Langsung aja kita kenalan dengan mereka. Sejak les mengendarai motor gede 15 tahun lalu, Lydia Reyes selalu merasakan kebebasan tersendiri. Honestly, I thought it was a joke because I never saw myself riding, especially because I'm super short and I could never reach the floor on a regular bike. So when I got there, they had little bikes. They had like smaller bikes, and I was able to reach on my tippy toes. After I got on that bike and I figured that I can actually do it, there was no stopping from there. When you start learning how to ride and you conquer that fear, that helped me throughout the years, believe it or not. So to me, it was more of like if I can do this, I can do anything else. Tabahnya, ia pun bisa belajar melawan stereotip gender, di mana perempuan adalah minoritas dalam dunia biker. Suami Lydia mendukung sepenuhnya hobi ini. Clubs, riders, they feel like it's a man's world, and the women need to be on the back end, and they do and say as the man does. I look at it different, if they're capable of doing it, why not? More power to you. Let's do this. Lydia membeli Harley Davidson pertamanya tahun 2013 setelah anak-anaknya lahir. Ia bahkan memodifikasinya sendiri. Kini ia mempertimbangkan untuk menjadi montir motor profesional. Rencana Lydia akan hobi ini begitu kuat, ia mendirikan Biker Chicks, klub moge yang tujuannya menjadi wadah bagi perempuan sepertinya. Senang naik moge dan ingin membebaskan diri dari stereotip. Saling dukung selagi menikmati hobi ini bersama. Have a machine that you're in total control of, and this machine can do powerful things, and you have control of it. You just sit on it and take it for a ride, and you have the power to slow it down. You have the power to throttle all the way through.
It's an amazing freedom. I don't worry about anything. I don't worry about the house. I don't worry about the kids. I don't worry about having to cook, do I need to do laundry, dishes, none of that. I don't have to worry about any of that when I'm on my bike. When I'm on my bike, I'm me. I'm not the wife, I'm not the mom, I'm me. I just feel very proud of myself to be a Chicana and be able to say that I'm an independent woman and I have my own business and I'm able to afford these things for myself, coming from poverty. Bukan sekadar klub moge, organisasi nirlaba ini juga melakukan berbagai fungsi sosial. I created it to bring the community of women together that ride and to help out different causes. So that's the main reason behind it, is to unite with other women that ride, and we can help either children, animals, other people in need through the biker community. Walau datang dari kondisi dan latar berbeda, di atas motor, para perempuan ini merasakan persamaan, keberdayaan, kebebasan, dan kemandirian. Dari Los Angeles, California, VOA. Apakah kamu terinspirasi Kayaknya dan juga sih pemirsa untuk naik moge? Susah tuh loh kalau di perempatan ya, coba gimana? Belum lagi kalau nggak cukup kakinya. Nah itu kan, aku pendek soalnya jadi udah pasti susah itu. Kita serahkan, kita cari hobi yang lain mungkin Kita ya, cari hobi. ya, yang lebih Paragliding. ya. Wow, gahar juga. Nah, pemirsa, habis ini kita mau cari tahu tentang bagaimana sih standar kecantikan di Amerika Serikat. Standar kecantikan di Amerika Serikat ini termasuk salah satu negara yang paling heterogen, paling majemuk. Jadi tentu berbeda-beda standar kecantikannya, apa benar? Enggak. Nah, enggak ya? Kita saksikan setelah yang satu ini, tetaplah di Dunia Kita. Anda masih menyaksikan Dunia Kita yang kami bawakan dari Bond and Park di Arlington, Virginia. Tadi kan kita udah janji mau ngobrolin lagi soal konsep kecantikan di Amerika. Dan memang sekarang trennya adalah menerima apapun, warna kulit, jenis rambut, bentuk badan, bentuk tubuh, ya. Tapi yang penting itu adalah sehat, Nak. Betul. Karena dari kesehatan jasmani itu, dan rohani. Iya, kadang bisa terpancar kan ya. Kalau misalnya kita sehat itu secara dari luarnya itu juga lebih cerah. Mungkin. Nah, ini ada seorang pengidap MS yang dia itu merasa butuh untuk mencari diet yang sehat, termasuk untuk kosmetik yang digunakan. Nah, ini dia menciptakan atau founding sebuah perusahaan kosmetik yang bahan-bahannya itu bahan-bahan organik, jadi tanpa bahan kimia. Ngomong-ngomong kosmetik atau penampilan dari luar, kita juga akan berkenalan dengan seorang diaspora Indonesia yang buka salon di Washington DC. Yuk langsung aja kita ikuti liputannya. Bahan dasar lulur ini adalah alpukat dan lumut laut organik, dan semua proses produksinya masih dilakukan menggunakan tangan. Natalie Schultz-White mendirikan Be Well Company Skincare pada 2017 setelah ia didiagnosa sklerosis multiple, peradangan yang terjadi pada otak dan sumsum tulang belakangnya. So I was diagnosed with multiple sclerosis on July 2nd in 2014, and also known as MS, the shorter version, which is much easier to say, especially when you slur words like me. That's one of my MS symptoms, is I slur words. When I get really tired, or my feet start to kind of drop, or my speech starts to slur, my vision can go a little wonky. Natalie mulai melakukan berbagai riset untuk mengurangi efek samping dari MS. Salah satu caranya adalah dengan menjaga diet yang berimbang. But it was mainly clean eating I focused on. And so we got rid of everything in the house that had preservatives or had sugar. And we just really focused on real whole organic foods. Sejak menerapkan diet berimbang makanan bersih, Natalie merasakan manfaatnya. Meski tak ada riset yang menunjukkan korelasi antara MS dengan makanan bersih, namun diet berimbang dengan makanan minim proses pabrik bisa meningkatkan kualitas hidup pengidap MS. Ide ini diadaptasi Natalie ke kosmetik perawatan tubuhnya.
I have a lot of shaking from my MS that can get kind of crazy sometimes, and this helps me work on my fine motor skills too. So it's a win-win. I get to pour lots of love into the products and work on my MS shake. Statista, perusahaan riset marketing memprediksi pasar global kosmetik bersih akan mencapai $22 miliar pada tahun 2024. I get so much joy out of sharing the products and inspiring people to open their eyes to understand that, oh, natural can be this amazing. Dari Leesburg, Virginia, VOA. Customerku rata-rata lawyer lobbyist. Itu 60% sendiri. Dibuka bulan Desember tahun lalu, Beaming Salon berlokasi tak jauh dari Capitol Hill, gedung Kongres Amerika Serikat. Pemiliknya Army Friebel, diaspora Indonesia asal Semarang, Jawa Tengah. Beaming di Amerika, untuk orang Amerika artinya glowing, smile, happy. Nah, kita selalu bilang kalau kamu ke Beaming, keluar dari Beaming Salon akan beaming, akan happy. Dan kebahagiaan itu dirasakan oleh Hillary Ravito, pelanggan setia Army. Oh yeah, she's very kind, she's very open. She's really good at doing hair. You know, she has a lot of ability to do every age hair, you know, styles like from very young to, you know, an older generation. Namun, untuk membangun usaha yang membuat orang bahagia ini, ia harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Sekitar 170.000 sampai 200-an ribu lebih, sekitar gitu, antara gitu. Itu belum termasuk sewa tempat, namun Army yakin dalam waktu setahun akan kembali modal. Apalagi ia sudah punya 300 pelanggan tetap. I followed Army around. So Army has worked at a few different salons, but she's fabulous. So when she worked down the street, I followed her there. I met her there. Then she worked at a salon a few blocks away, followed her there. Now we're so proud to support her here when she opened her own salon. Perjuangan hidup Army di Amerika sebelum mendirikan Beaming Salon sangat panjang dan berliku. Datang ke Amerika tahun 2001, beragam jenis pekerjaan pernah ia jalani. Karena kerja keras ya, jadi saya itu siang kerja di Delhi, malam kerja di bar, terus ngambil lagi sekolah untuk cosmetology. Tidur mungkin cuma 5 jam aja ya, 4 jam. Mendirikan salon ini pun prosesnya juga tidak mudah. Perlu 2 tahun untuk merenovasi gedung dan mengurus perizinan. Saya yakin ya, kalau sudah buka, pasti dapatnya lebih banyak, cepat balik. Yang saya khawatirkan kalau macet di jalan tidak sampai buka ini gara-gara permit. Itu yang di otak saya bilang, oh ini kalau permitnya nggak keluar, hilanglah semuaku. Mimpi Army untuk memiliki usaha sendiri di Amerika sudah tercapai. Semua ini katanya berkat kombinasi kerja keras, keuletan, dan juga keberuntungan. Dari Washington DC, Supriyono Alam Burhanan dan Rere Wahyudi, VOA. Ya, udah setengah jam kami menemani Anda dalam program mingguan VOA Dunia Kita. Tapi kalau misalnya mau nonton lagi Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami di voaindonesia.com atau nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Ada juga sosial media, Instagram, Twitter, Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia. Kami nantikan like, subscribe, dan juga pertanyaan Anda jika pengen tahu cerita-cerita apa yang ada di Amerika Serikat. Usul mau kemana, kita liputan jalan-jalan, apa? kita ajak pemirsa jalan-jalan ke sana. Dari Arlington, Virginia, saya Virginia Gunawan. Dan Aryatno Budianto, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.